Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horror action thriller berjudul Antisosial yang rilis tahun 2013. Di awal memang film ini tidak terlihat seperti film zombie, tapi kalau diikuti kemungkinan bisa dikategorikan sebagai film zombie. Namun karena ini adalah sebuah film thriller, maka Mimin tidak akan spoiler di awal konten. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu malam, dua orang gadis tengah melakukan live streaming untuk membahas baju yang baru mereka beli. Sampai tiba-tiba salah satu gadis keluar, di mana sesaat kemudian terdengar suara jeritan. Begitu kembali masuk, gadis tadi terlihat menunjukkan sikap yang aneh dan tanpa sebab melakukan penyerangan, sehingga terpaksa sang rekan harus mengajar dia. Dari situ, live streaming tadi berubah menjadi permintaan tolong dari sang gadis yang terlihat sangat ketakutan. Di pagi hari pada sebuah kampus yang seharusnya sedang libur, seorang gadis bernama Sam dihubungi oleh kekasihnya yang bernama Dan melalui website bernama Social Red Room. Di sini, tanpa alasan yang jelas, Dan memutuskan hubungan mereka lalu langsung mematikan sambungan. Sesaat kemudian, Sam menerima notifikasi yang menunjukkan bahwa Dan baru saja mengganti statusnya menjadi single. Alhasil, dengan rasa kecewa, Sam menghapus aplikasi Red Room tersebut dari ponselnya. Singkat waktu dari sebuah jendela, Sam melihat seorang mahasiswa mengalami mimisan, sehingga panggilan telepon dari rekannya yang bernama Mark sempat teralihkan. Dari telepon ini, Mark mengingatkan Sam untuk datang merayakan malam tahun baru bersama. Kemudian pada malam hari, Sam sampai di rumah Mark yang terlihat gelap. Lantaran tidak ada yang membukakan pintu, maka Sam memutuskan langsung masuk. Sesaat kemudian, tiba-tiba sebuah botol menggelinding ke kaki Sam. Bersama dengan itu, secara mengejutkan seseorang bertopeng muncul sehingga dengan refleks Sam memukul dia. Dan ternyata itu adalah ulah dari rekan-rekan Sam saja. Jadi di rumah ini, selain Mark, ada juga rekan Sam yang bernama Steve dan kekasihnya yang bernama Caitlin. Juga Jet yang kebetulan telah menghapus akun sosial Red Room-nya seperti Sam. Serta seorang rekan lagi bernama Chad. Lalu pesta menyambut tahun baru ini pun dilakukan. Beberapa waktu berselang ketika Sam menceritakan kepada Mark mengenai rasa frustasinya akibat orang-orang yang membuli dia di sosial Red Room, tiba-tiba Jet memanggil mereka. Lantas dari TV terlihat berita yang mengabarkan bahwa sebulan yang lalu seorang mahasiswa telah menghabisi dirinya akibat cyberbullying pada website sosial Red Room. Dan hari ini seorang mahasiswa juga telah menghabisi satu mahasiswa lain akibat kasus serupa, sehingga terpaksa polisi harus menghabisi dia juga. Sesaat kemudian seorang rekan Jet bernama Brian menghubungi dan mengatakan bahwa peristiwa di TV bukanlah satu-satunya yang terjadi. Lalu Brian mencoba keluar dari kamar, di mana bersamaan dengan itu terdengar suara aneh sehingga dia bergegas kembali masuk. Selanjutnya Brian mengirimkan beberapa video di mana terlihat seorang wanita yang mengatakan bahwa jika lampu berkedip berarti ada orang terinfeksi mendekat. Juga berita yang mengabarkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah orang terinfeksi, hanya saja belum dijelaskan infeksi seperti apa yang dimaksud. Selang beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara dari depan pintu. Hanya saja tidak terlihat siapa-siapa. Namun secara mengejutkan sepasang tangan memecahkan kaca dan berusaha menangkap Sam. Beruntung dengan cepat Mark menarik Sam. Sementara di lantai atas, Steve dan Caitlin yang tengah menikmati waktu berdua juga dikejutkan oleh seseorang yang membuka jendela. Melihat seorang pria asing masuk, sontak Steve segera mendorong dia keluar hingga akhirnya terjatuh. Mendengar teriakan Caitlin, mereka pun bergegas naik. Sementara di kamar, setelah berhasil menjatuhkan orang tadi, Steve terlihat sedikit syok. Dan ternyata orang tersebut berhasil melukai tangan Steve.
Begitu mereka masuk, Steve mencoba menjelaskan bahwa dia hanya membela diri. Namun Jet yang melihat beberapa warga sudah berkumpul di bawah meminta mereka segera menghubungi polisi. Sayang saat mencoba menghubungi, Jet hanya tersambung dengan pesan suara yang meminta warga untuk mengunci pintu serta tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar dari rumah. Mendengar itu, Mark mengajak mereka kembali turun. Tapi baru saja turun, tanpa diduga suara tembakan terdengar sehingga Mark memerintahkan mereka mematikan lampu dan berusaha diam. Namun suara keributan di luar semakin gaduh dan tiba-tiba satu orang terinfeksi dengan ganas mencoba masuk dari jendela. Tapi masih berhasil mereka keluarkan. Oleh karena itu, Steve mengajak mereka membarikade pintu dan jendela. Singkat waktu setelah membuat barikade, Jet melihat video yang dikirimkan lagi oleh Brian di mana menunjukkan bahwa orang-orang terinfeksi akan bersikap agresif, marah dan kasar. Parahnya, dalam satu malam wabah itu telah menular ke seluruh Amerika Serikat dan menyebabkan kematian yang begitu cepat. Selang beberapa waktu, tatkala Steve tengah memperhatikan ponselnya, tiba-tiba terlihat gambar yang seolah merusak monitor, di mana sesaat kemudian dia mendapatkan panggilan dari nomor tidak dikenal. Begitu diangkat, secara mengejutkan makhluk seperti cacing keluar dari ponsel dan berusaha memasuki hidungnya, sehingga Steve segera melepaskan ponsel tersebut. Tapi rupanya dia hanya berhalusinasi. Di ruangan lain, Brian mengatakan kepada Jet bahwa ada seorang gadis yang terinfeksi sebelum laporan mulai muncul. Dan ternyata video yang dikirimkan oleh Brian adalah scenes yang kita lihat di awal film tadi. Hanya saja dalam kelanjutannya, gadis bernama Tara ini menjelaskan bahwa sang rekan mengalami mimisan juga berhalusinasi melihat hal-hal yang aneh. Tara juga mengatakan bahwa dia mendengar suara orang-orang di luar yang sama seperti suara sang rekan sehingga takut untuk keluar. Brian menambahkan bahwa Tara masih berada di ruangan tersebut. Bersamaan dengan itu, Brian mendengar sesuatu sehingga menghentikan video call. Untuk itu, Sam mencoba menghubungi Tara. Sayang, baru saja Sam menanyakan alamat, tiba-tiba Tara juga mengalami mimisan. Sedangkan dari tempat mereka berada, terdengar pula suara orang mengetuk pintu. Setelah mengetahui itu adalah suara Jet, maka Mark mencoba untuk membuka, tapi dicegah oleh Jet lantaran melihat Jet yang mengalami mimisan. Oleh sebab itu, terpaksa Mark tidak mengizinkan Jet masuk. Ketika Steve bertanya kenapa Jet tidak diizinkan masuk, Jet menjelaskan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa seseorang telah terinfeksi. Mendengarnya, Steve yang sudah mengalami halusinasi sontak terduduk dan menjadi semakin frustasi. Selang beberapa saat, Mark mendapati Sam muntah sehingga menjadi curiga. Tapi Sam menjelaskan bahwa dia tengah hamil. Sementara di ruangan lain, Steve juga mulai mengalami mimisan. Pada waktu yang sama, Brian memberitahu Jet bahwa dia harus meninggalkan kamar di mana terlihat ada seseorang yang sedang mengejar dia sehingga harus mematikan sambungan. Lalu ketika Caitlin memberitahu kepada Sam bahwa begitu banyak postingan mengenai kematian misterius terhadap rekan-rekannya di sosial Red Room, tiba-tiba dia melihat gambar seperti yang dilihat oleh Steve sebelumnya, di mana sesaat kemudian cacing keluar dari mulut Caitlin. Namun Sam yang berada di hadapannya tidak menyadari hal itu, sampai tiba-tiba Caitlin berteriak mengagetkan mereka semua. Jet yang yakin Caitlin menunjukkan gejala berhalusinasi mencoba melihat kembali Tara yang masih melakukan live streaming dan menunjukkan sikap yang aneh. Manakala Mark memperhatikan video tersebut seorang diri, secara perlahan Steve muncul. Di sini dengan sedih Steve berkata bahwa dia telah terinfeksi, jadi meminta Mark untuk menjaga Caitlin. Begitu menoleh, tiba-tiba Steve melihat sekelompok orang terinfeksi yang mengatakan bahwa dia akan segera berubah. Anehnya, Mark yang tadi ada di belakang Steve juga menghilang. Ketika berbalik, secara mengejutkan Steve melihat dirinya yang sudah berubah dan akan menyerang. Tapi ternyata itu halusinasi Steve belaka. Hal ini tentu saja membuat dia panik dan bingung, namun di sisi lain rekan-rekannya menjadi khawatir. Sesaat berselang, lampu di atas Steve pun berkedip diikuti dengan terjadinya perubahan. Kemudian dengan cepat melakukan serangan. Setelah berusaha bertahan cukup lama, akhirnya terpaksa Mark harus menghabisi Steve. Melihat kejadian ini, dengan panik Jet meminta Mark untuk keluar karena khawatir dia juga telah terinfeksi akibat melakukan kontak dengan Steve. Tapi Mark meminta agar tubuh Steve dipindahkan ke basement terlebih dahulu sebelum dia pergi.
Pada waktu yang sama di kamar, Caitlyn juga mengalami mimisan dan sontak membuat Sam menjadi takut. Mendengar teriakan Sam, Mark dan Jet bergegas naik. Namun ketika mereka sampai di sana, Caitlyn justru berbohong dengan mengatakan bahwa Sam telah memukul dia. Merasa tidak percaya dengan perkataan Caitlyn, maka Jet berencana untuk menghabisi Caitlyn karena khawatir dia akan menyerang mereka seperti yang dilakukan oleh Steve. Mendengar itu, Caitlyn bersedia untuk diikat agar membuktikan bahwa dia tidak terinfeksi. Setelah diikat, mereka membopong Caitlyn ke lantai atas. Pada momen ini, Caitlyn juga mengalami halusinasi seperti yang dilihat oleh Steve sebelumnya, di mana sesaat kemudian lampu mulai berkedip dan Caitlyn pun berubah, lalu mencoba menyerang Sam. Tapi dengan cepat, Mark dan Jet menahan lampu yang digunakan untuk mengikat Caitlyn. Naas, dia justru berbalik menyerang mereka sehingga dengan susah payah terpaksa harus diterjunkan ke lantai bawah. Dari situ, Mark memindahkan tubuh Caitlyn ke dalam kamar. Lantas dari Social Red Room, Mark juga melihat rekannya membuat postingan perpisahan akibat sudah terinfeksi. Sesaat kemudian, Mark juga melihat gambar seperti yang dilihat oleh Caitlyn pada monitor laptopnya. Ketika menatap cermin, tiba-tiba Mark melihat seekor cacing yang masuk ke matanya, lalu tanpa sadar dia melukai diri sendiri. Dan rupanya itu hanya halusinasi Mark saja. Pada waktu yang sama, Sam dan Jet yang menonton video Tara dikejutkan akibat batok Tara yang tiba-tiba meletus. Melihat itu, Jet berkata bahwa berdasarkan informasi, siapapun yang terinfeksi batoknya akan meletus seperti Tara. Selanjutnya, Jet melihat berita terjadinya peristiwa mengenaskan terhadap pembuat Social Red Room akibat aplikasi yang dia buat dianggap terlibat atas terjadinya wabah kekerasan yang melanda dunia. Sementara itu, Sam menemui Mark yang terlihat kebingungan menatap video kiriman Steve dari basement dan video kiriman Caitlyn yang mengarah ke kipas persis seperti arah mata Caitlyn. Anehnya, video ini baru saja dikirim padahal kedua rekan mereka tersebut telah tiada. Hal ini tentu saja membuat Sam juga ikut kebingungan. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah saat Sam mencoba meletakkan tangannya di depan mata Caitlyn, dengan mengejutkan gambar tangan tersebut juga masuk ke dalam video. Lalu tiba-tiba mereka melihat gambar yang seolah merusak monitor. Tapi tidak ingin terpengaruh, maka Sam segera menutup laptop tersebut dan mengajak Mark pergi. Sayang, Mark berkata dia juga melihat hal-hal aneh sehingga berpikir telah terinfeksi dan berniat untuk pergi seorang diri. Oleh karena itu, Sam mengatakan mereka telah berteman lama dan selama itu juga Mark selalu ada untuk dia. Tapi selama ini tidak pernah menyadari kalau Mark adalah segalanya dan menyesal telah menjalin hubungan dengan Dan. Jadi memohon agar sekarang Mark tidak meninggalkan dia. Saat turun, tiba-tiba Jet menodong Mark dan meminta Sam menjauh dari Mark karena yakin Mark yang masih aktif menggunakan Social Red Room itu telah terinfeksi. Dan kendati tahu Mark berniat pergi, Jet tetap memaksa mereka untuk menonton sebuah video terlebih dahulu. Dari video, terlihat seorang pria yang menjelaskan bahwa selama 3 tahun mereka telah menggunakan suatu pola yang dapat membuat orang lebih sering mengunjungi Social Red Room. Dan pagi ini mereka telah meluncurkan sebuah postingan yang sangat adiktif dengan efek samping menyebabkan para pengguna menjadi mimisan. Namun menurutnya efek samping yang dirahasiakan yaitu menyebabkan halusinasi, depresi, dan kekerasan. Oleh karena itu dia mencoba menutup program tersebut. Namun sayang, program yang mereka buat bisa memasuki mode pertahanan diri persis seperti virus biologis yang bermutasi dan mengubah orang. Parahnya, virus itu juga menular dari orang ke orang. Malangnya lagi, jika sudah mengalami mimisan dan berhalusinasi, berarti tidak ada harapan. Hanya saja, dia memberikan sebuah link video bagi mereka yang belum terinfeksi agar dapat menyelamatkan diri. Tapi karena mereka tidak percaya, maka Jet berkata, sebuah virus bisa menginfeksi miliaran orang hanya dalam waktu 1 malam jika disebarkan melalui website. Mendengar itu, Sam berkata, dia juga telah melihat website tersebut bersama Mark. Tapi bersama dengan itu Brian menghubungi. Dari video call, Brian mengatakan bahwa tempat tinggalnya telah terkepung sehingga dia terjebak di atap. Lalu setelah meletakkan kamera, Brian pun terjun dengan diikuti beberapa orang terinfeksi. Melihat itu, Jet yang merasa frustasi dengan emosi membuka jendela dan menyerang satu infected yang mencoba masuk. Malang sejurus kemudian, infected lain pun menarik dia keluar.
Akibat para infected yang merangsek masuk, maka Sam dan Mark memutuskan segera kabur dan terpaksa berlindung di gudang. Di sini, Sam mencoba membuka link yang dikatakan oleh orang tadi. Dari rekaman, seorang ilmuwan menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan prosedur untuk mengobati infeksi dari virus yang mereka sebut sebagai virus Red Room. Dan prosedur yang membuat mual ini dapat dilakukan sendiri di rumah. Menurut sang ilmuwan, virus tersebut menyerang area tertentu dari otak sehingga merangsang kelebihan produksi sel, yang mana menciptakan sejenis otak baru dalam bentuk tumor dan terus meningkat di dalam massa otak. Hanya saja, sang ilmuwan menambahkan, jika seseorang telah mengalami halusinasi, maka prosedur yang mereka lakukan tidak akan membantu. Setelah prosedur selesai, sang ilmuwan menunjukkan bahwa arteri berwarna hitam yang keluar itulah penyebab massa otak meningkat hingga meletus. Namun melihat hal tersebut, Mark menolak untuk melakukannya pada Sam karena menurutnya hal itu sangat mustahil dilakukan tanpa peralatan medis. Sayang bersamaan dengan itu, Mark pun mulai menunjukkan gejala. Oleh karenanya, Sam meminta Mark untuk segera melakukan prosedur terhadap dia. Dan karena tidak punya pilihan, terlebih waktunya yang tinggal sedikit, maka Mark terpaksa setuju. Parahnya, tatkala tengah melakukan prosedur, tiba-tiba Mark berhalusinasi melihat kehadiran Chad yang mencoba mempengaruhi dia agar tidak melanjutkan prosedur. Namun ternyata itu bukan sekedar halusinasi karena Sam pun melihat kehadiran Chad yang langsung menyerang Mark. Melihat itu, Sam segera bersembunyi, lalu tanpa diduga menyerang dan menghabisi Chad. Di saat terakhir Mark, Sam sempat berkata sangat mencintai dia. Dan mendapati Mark yang telah tiada, maka Sam melanjutkan prosedur seorang diri. Baru saja berhasil mengeluarkan benda seperti cacing tersebut, tiba-tiba satu infected mencoba masuk. Untuk itu, tanpa ampun Sam menghabisi sang infected. Sayang, sesaat kemudian Sam juga tumbang. Keesokan pagi, Sam akhirnya siuman. Dari situ, dengan membawa sebuah kapak, dia memutuskan keluar. Begitu di luar, Sam melihat kondisi kota yang sudah berantakan. Selang beberapa saat, terlihat semua infected yang sudah mati mulai bangkit menjadi zombie. Dan bersamaan dengan itu, para zombie yang ada di jalanan juga berhamburan menyerang Sam. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.